Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hanafi Farizal, NIM B3240001. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan investasi. 1. Teori konsumsi menurut Keynes. Keynes menemukan ketiga dugaan dasar mengenai perilaku konsumsi. 1. MPC, setiap tambahan pendapatan sebagian dikonsumsi dan sebagian ditabung. Yang kedua, APC, rumah tangga penghasilan tinggi cenderung menabung lebih banyak. Yang ketiga, pendapatan saat ini adalah penentu utama konsumsi. Data jangka panjang menunjukkan bahwa APC tidak turun ketika pendapatan naik. Artinya, konsumsi tumbuh sejalan dengan pendapatan. Temuan Simon Kuznets. Yang kedua, Lifshitz Hypothesis. LCH menjelaskan bahwa pendapatan seseorang berubah sesuai fase hidup: muda, bekerja, pensiun. Konsumen ingin menjaga konsumsi tetap stabil sepanjang hidup, maka mereka menabung saat bekerja dan mengurangi tabungan di save saat tua. LCH dapat menjelaskan rumah tangga pendapatan tinggi melihat punya APC lebih rendah. Namun secara agregat dalam jangka panjang pendapatan dan kekayaan tubuh bersama sehingga APC stabil. Yang ketiga, Permanent Income Hypothesis atau singkatan dari PIH. Friedman membagi pendapatan menjadi dua. Yang pertama, pendapatan permanen, pendapatan rata-rata jangka panjang. Pendapatan sementara, pendapatan tidak tetap sementara. Implikasi, rumah tangga dengan pendapatan tinggi kadang tinggi karena sementara, sehingga APC-nya lebih rendah. Dalam jangka panjang pendapatan dipengaruhi YP, dengan APC stabil. Yang keempat, Random Wall Hypothesis, Robert Hall. Intinya, perubahan konsumsi tidak dapat diprediksi. Konsumsi hanya berubah akibat kejutan pendapatan yang tidak diduga. Jika pendapatan masa depan sudah terduga, konsumsi tidak berubah. Implikasi kebijakan, pemerintah hanya mengaruhi konsumsi jika sifatnya tidak terduga. 5. Psikologi konsumsi David Levson. Teori sebelumnya menganggap konsumsi rasional, tetapi penelitian baru menunjukkan yang pertama, banyak orang memilih menikmati jangka pendek, misalnya belanja sekarang. Yang kedua, sifat time inconsistency membuat orang gagal menabung jangka panjang. Yang ketiga, menjelaskan rendahnya tingkat tabungan rumah tangga. Rangkuman konsumsi. Yang pertama, pendapatan saat ini. Yang kedua, pendapatan masa depan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, suku bangsa dan faktor psikologis. Bagian 2, investasi. Yang pertama, pembelian mesin pabrik. Yang kedua, pembelian rumah. Yang ketiga, perubahan stok barang. Investasi dilakukan jika perusahaan memperoleh keuangan dari modal baru. Manfaat modal tambahan, nilai tambahan output dari satu unit kapital. B. Biaya modal cost capital. Yang ketiga, keputusan investasi. Perusahaan akan menambah kapital jika investasi turun. Kurva investasi. Suku bunga naik, biaya modal naik, investasi turun. 3. Kebijakan pajak. Corporate income tax mengurangi keuntungan sehingga menurun investasi. Yang kedua, investment tax credit mengurangi pajak perusahaan, pembeli modal, investasi naik. Yang keempat, nilai pasar modal biaya pengganti modal. Perusahaan mendorong membeli modal baru, perusahaan enggan membeli modal baru. 5. Hubungan pasar saham GDP. Menurun harga saham dapat
menurunkan investasi turun, menurunkan kekayaan rumah tangga, konsumsi turun, mencerminkan pesimisme terhadap pertumbuhan teknologi. Tidak semua perusahaan bisa bebas meminjam uang, laba turun, perusahaan sulit memperoleh dana. Meski investasi sebenarnya menguntungkan, perusahaan tetap tidak bisa melakukan. Kesimpulannya, 1. Konsumsi dipengaruhi pendapatan sekarang, pendapatan jangka panjang, kekayaan, ekspektasi, dan psikologi. Yang kedua, teori modern menekankan konsumsi sebagai upaya menjaga kestabilan konsumsi sepanjang waktu. Yang ketiga, investasi ditentukan oleh suku bunga, produktivitas modal, harga modal, pajak, kondisi pasar saham, dan keterbatasan kebiayaan. Yang keempat, investasi adalah komponen GDP yang paling bergejolak sehingga berperan besar terhadap naik turunnya siklus bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.